sampaikan, saya mewakili seluruh anggota BPK mengucapkan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya. Kemarin saya mengucapkan terima kasih tapi tidak ada kalimat yang setinggi-tingginya. Kenapa? Karena ini hujan. Tak pikir Bapak Ibu ini tidak hadir, tapi karena mengemban tugas panjenengan selaku tokoh yang akan menyampaikan semua aspirasi yang nantinya akan kami tampung, jenengan terserawuh. Ini amal yang luar biasa, ini amal jariah panjenengan. Percaya uban banyak jenengan karena gedereng dadi tokoh terus dientos-entos ke dalam mengkuat-kuat usul, mengkuat-kuat matur agar aspirasi panjenengan yang dari warga jenengan bisa terakomodir oleh pemerintah. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pepanggian Galuh menika ini adalah yang punya hajat adalah BPK yang dulu namanya BPD. Ini ada anggarannya, termasuk minum dan makan sekalipun ala kadarnya karena menyesuaikan anggaran. Ini salah satu tugas BPK, Pak. Salah satu tugas dan fungsi BPK ini mengundang Bapak Ibu ini dalam rangka diskusi dalam rangka penjaringan aspirasi masyarakat. Jadi mungkin matur napa mawon bebas Bu. Akan tetapi harus disesuaikan, harus sinkron dengan visi misi bupati gitu ya. Visi misi bupati ini regulasi Pak. Ini akan turun ke Pak Lurah. Visi misinya Pak Lurah kita jelaskan. Dan hasil aspirasi yang terakhir ini udah yang terakhir tadi disebut oleh Pak Mardi, anggota BPK. Yang pertama mulai dari Kelurahan Lama Candi sampai terakhir di Kelurahan Lama Trubet. Ini sudah banyak aspirasi yang tercatat di bagian nongkolan ini, banyak sekali. Dan agar Bapak Ibu selaku tokoh paham, ini untuk program pendek atau program panjang. Bapak Ibu yang saya hormati, aspirasi ini diperuntukkan untuk tahun 2023-2027. Sedaya aspirasi ini akan kami tampung, akan kami bawa dengan pemerintah Kalurahan untuk didiskusikan materi ini. Jadi bahan ini akan kami jadikan bahan untuk musyawarah dengan pemerintah Kalurahan yang nantinya akan dituangkan dalam RPJM. Setelah masuk di RPJM, rencana pembangunan jangka menengah ini akan diverifikasi skala prioritas. Kenapa kok saya mengatakan skala prioritas? Tadi disinggung oleh Pak Jarek bahwa anggaran pemerintah, tentunya anggaran dari APBN yang dialokasikan lewat kabupaten mengalokasikanlah ke pemerintah Kalurahan yang tadi disampaikan oleh Pak Jarek bahwa anggaran yang sudah dikucurkan, yang nanti akan dikucurkan, maaf bukan sudah, yang akan nanti dikucurkan sudah dibagi-bagi oleh Pak Presiden. Salah satunya tadi disebutkan 40% untuk BLT, 20%
20% untuk ketahanan pangan, 8% untuk penanganan COVID. Yang jadi desa, kelurahan dan BPK nanti ini kan mitra, kami ini mitra dengan kelurahan. Ini mengelola yang 32%. Itu pun ditegaskan oleh Bapak Presiden agar digunakan yang penting ini skala prioritas. Padahal yang terjadi dari hasil aspirasi 4 hari ini, wabeh penting Pak Dukuh. Wabeh penting apa meneh wingi ngene ibu-ibu sing tak hormati. Kemarin dari undangan wajib elok Bu, kaitan pos yandu dan pos indu. Tak dunia jangan itu tak kaitannya. Ini sudah menjadi lembaga tersendiri, ya. Ini sudah menjadi lembaga sendiri, artinya bisa mengelola keuangan sendiri, anggaran sendiri di bawah naungan Puskesmas. Dan ini nggak main-main loh Bu, ini dananya tinggi. Usulan jenengan yang dananya tinggi itu, coba 18 pertemuan, pos sandu, pos pindu, ini disini alat apa tensi darah, mana alat apa itu untuk menentukan apa itu gula darah, belum nanti gizi, belum nanti kadernya, banyak banget. Nah, tugas BPK bagaimana? Setelah mengetahui anggaran ini yang sangat mepet ini, 32% Pak Carik, 32% di Pondok-Pondok ini Pak Mardona agak pusing juga, ini nggak ada sekarang meriah. BPK punya kewajiban, maka gini Bu Pak, ini kesempatan malam hari ini yang sebetulnya diskusi yang tingkat tinggi ini antara BPK dan warga masyarakat. Aspirasi semua akan kami tampung. Agar apa? Agar kami punya bahan untuk diskusi, untuk rapat dengan pemerintah terkait dengan bagaimana mondo-mondo leneng-leneng cenderung 32%. Jikalau sekian persen dari aspirasi ini semua masuk skala prioritas, akhirnya ketemu Bu Pak, ketemu berarti kurang, angkanya ketemu kurang X gitu misalkan. Bagaimana caranya? Maka harus ada pemberdayaan yang bareng-bareng, baik itu SDM-nya maupun SDA-nya. Mari kita berpikir bareng-bareng untuk meningkatkan pendapatan kelurahan. Agar apa Bu Pak? Agar yang menjadi keinginan jenengan itu bisa terkabulkan. Apa salah satu contohnya ini Pak Bu. Salah satu contoh konkret ini memang kami harus dapat dukungan Bu, kalau udah tidak bisa. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak harus mendukung kami, kalau udah tidak bisa. Jadi gini, aku ikut melu-melu mikir, tak ewangi mikir, roh masyarakat, ini aku kudu didukung. Orang mau didukung kok, dikasih motivasi. Caranya bagaimana? Salah satu sampel contoh adalah penanganan sampah. Ya, sampah. Ini dari dayaan yang namanya apa tuh? Brahma Muda. Direkturnya, wah ini Pak Direktur ya. Selamat malam Pak, ini kebetulan Pak Direktur sudah hadir. Ini kami akan MOU sama beliau, BPK, untuk mengelola sampah yang ada di seluruh Sardonajo yang nantinya akan menjadi input masukan pemerintah kelurahan yang nantinya lagi akan kembali ke masyarakat. Gitu ya Mas Tarjo. Nah, jumlah kakak kalau nggak salah aku nak konsinal itu orang opo-opo mungkin kurang lebih ya Pak Tarjo ya. Nanti kalau salah diingatkan Pak.
jumlah kakak yang ada di Kelurahan Sardoarjo ini 13.000 ya, kurang lebih ya 13.000. Ini benar-benar digatek Pak Bu. Saya Bu agak bahasa halus Pak boten saged ya sinone Pak Kadal pun kami boten saged. Dari 13.000 kakak yang dikelola oleh Brahma Muda baru 500 ya, baru 500 termasuk rumah makan saya ini. Saya store membayar sama beliau karena saya nggak ada MOU dengan pemerintah. Ini dibagi ya gitu, dibagi apa Pak? Gitu. Makanya Pak Karjo ini bisnisnya akan tak tangkap. Akan apa? Ini salah satu sampel saja yang sederhana, pengelolaan sampah. Nah, bentuk apa? Bentuk dukungan apa yang harus diberikan kepada BPK dan pemerintah? Jenengan itu ngumbangin rumah tuh pusat usulnya ya ane tahu. Wah, kali pelang buang sampah gitu Pak, pulang brono buang sampah sing buang sapa tak tekan jenengan ngerti orang mang cekel tak tekan aku mang cekel lapor gitu. Nah, untuk mengantisipasi itu maka dengan bijaknya kami selaku lembaga BPK dengan pemerintah untuk apa? Menumbuhkan kearifan lokal. Apa itu? Sadar akan wah itu dipidana ya tidak ketahui. Sadar akan akibat hukum. Sadar masyarakat, peduli dengan masyarakat. Caranya piye? Wis lingkungannya bersih, dijikuk karo Brahma Muda. Ya, pengangguran semakin berkurang karena banyak yang bekerja di Brahma Muda. Kalau 13.000 kakak masuk saja 10.000 kakak, berapa jumlah karyawannya Brahma Muda? Ini salah satu peningkatan ekonomi. Ya, ini BPK benar-benar mohon doanya nanti. Ini hanya salah satu sampel loh. Dan nanti ada sampel-sampel yang lain. Ini sudah di otak saya nih semua. Tahun 2022 insya Allah loh, ini nggak janji, insya Allah bismillah PAD-nya sudah meningkat dan transparan, pemerintah transparan, BPD transparan, BPK kami akan mengawal itu. Nah, kesadaran yang bagaimana yang kami harapkan begini Pak Bu, sampai kena di sampah. Ini Pak Dukuh ini saya minta tolong Pak Dukuh. Ini dikelola oleh Pak Dukuh. Pak Dukuh mensosialisasikan, menyampaikan bahwa titik kumpul sampah di sini. Nanti biar diambil Pak Brahma Muda. Setiap keluarga misalkan diambil oleh orang luar. Ini saya nggak tahu persis ya, itu nggak pernah membayar. Yang bayar adalah admin saya nggak ngerti jumlahnya berapa. Anggapannya ini estimasi ya Pak. Ini saya nggak, mohon jangan dijadikan patokan. Taruhlah 15.000 per rumah. Ini jangan komplain Pak Karjo. Ini hanya estimasi, saya nggak tahu kok. Ini anggap aja seperti itu. Dan tentunya saya akan MOU dengan BPK, bukan pribadi. BPK akan MOU dengan Mas Direkturnya. Sekian persen dari uang panjenengan itu masuk PAD. Wis nggone resik. Saya milih kadang-kadang wongnya iki mumet Bu Pak. Iki nggo kelurahan yang nantinya akan kembali ke masyarakat. Kadang-kadang milih karo wong liya sing dipek dhewe. Lah kula pun kadung gak enak menyo dipendeti. Ini kan jangan begitu berpikirnya bahwa Anda bayar itu nanti bayar dengan Brahma Muda. Anda itu sudah ibadah loh Bu. Sekian persen itu Pak untuk pemerintah kelurahan dan akan dikembalikan oleh warga masyarakat. Lah kok ngono? Agar dari 4 hari berturut-turut penjaringan aspirasi masyarakat yang setumpuk ini bisa satu persatu bisa direalisasi.
contohnya ini nunggu itu apa? Kadang-kadang Pak Duko itu ya paham. Sebetulnya Pak Duko itu nggak males. Pak Duko Sardono Harjo itu hebat, cerdas. Ini kadang-kadang lagi kebersamaan ini nyok kurang. Nek lu coba cerdas Pak Duko, kompak, rukun, gitu, saling bau membau mau lepas diriban. Orang mau piknik piknik ya oleh mana SPAD ini oke. Lu belum melu kalau tidak lupa itu. Insya Allah dari hasil aspirasi ini, Bu Pak, ini cuma lama ini ya, Bu Pak, ini insya Allah akan membuahkan hasil yang nantinya Sardono Harjo kaya. Contoh Ponggok, ini untuk itu mana loh Bu Pak, Ponggok itu mengelola wisata. Nah Sardono duwe wisata, ngangkat wisatanya sulit, ya berpikir yang lain. Contohnya, saya juga mau ketemu dengan Pak Lurah dan termasuk pamong-pamongnya terkait apa? Beras. Apakah Pak Bukti sudah mencoba? Sudah, dicek di dapur saya. Berapa sambung? Ini peluang ini akan saya sampaikan ke pemerintah kelurahan. Salah satunya begini Pak Bu, beras ini kan kebutuhan pokok yang harus diwujud landit melarat supaya mesti gunakan beras. Melarat damuk butuh naruhannya. Gimana? Ini coba terobosan ini yang mau taat untuk bahan diskusi ini juga sama Pak Harjo. Akan saya diskusikan dengan pemerintah. Ini juga nggak gampang nanti. Ini nggak gampang ini. Ini saya butuh orang-orang profesor dokter yang ada di Sardono Harjo nanti tak panggil untuk itu membantu kami memikirkan kesejahteraan warga. Nek itu disuplai dari Sardono Harjo, apakah boleh pemerintah kalau dagang? Boleh. Siapa yang nggak boleh? Boleh. Makanya ada BUMDes. Terus apa besok pakai BUMDes? Enggak pakai BUMDes. BUMDes mau tak kasih ruang sendiri. Jika ini terlaksana, seluruh masyarakat ini disuplai beras dari Sardono Harjo sekalipun bayar itu lebih murah nanti. Lalu lucu nek bayarin lebih murah mereka podo. Kok tuku wong liya? Ini bagaimana ini? Ning nek usul tenanan. Galuh sing duyak-duyak mau anggaran desa terus. Susah. Nggih, mari. Nek pengen Sardono Harjo sugih, arep pengen rasa tanggung-tanggung pengen yo dune ngono, luar negeri. Nek adine memang wis akeh. Ora, siapa bilang nggak boleh? Sekarang nggak boleh karena pandemi. Ya. Jadi ini Pak Bu yang saya hormati, kadang-kadang saya agak ini, ada orang emosi wong suaraku yang ini. Karena lupa bukti emosi, enggak emosi ini. Aku lu bojoku yang ini. Lu bojoku yang ini. Jadi yang nggak kenal, itu mana itu? Enggak. Bawa anakku lu bojoku bahkan lu Pak Dikarjono pun ya itu yang saya hormati. Saya belajar dari beliau udah lama. Tapi yo aku ngomong yang ini ki, kuwi mbakku nyurahke semua wis ngerti. Ngerti dialog kami ini aku padahal orang ini aku yang ini ya akhirnya jadi beliau. Ini penting ya, ini tak CCP agak lelucon. Mohon doanya. Terus kesempatan yang sangat baik ini Bu Pak, aku suka ini ibu hadir ini Bu, ini biasanya saya lebih kritis. Ini penting nanti ibu usul apa saja dan session ini bukan tanya jawab Bu Pak, kadang-kadang saya harus dipaksa untuk menjawab, ya nggak Pak Andi? Padahal berdasarkan aspirasi. Saya pernah menegur ini pembawa acara ini, Pak, kalau misalnya sessionnya bukan tanggung jawab, tanya jawab, tapi ini ditampung sampai usul orang tulis ini Pak Jumajar, tulis saja. Bahkan ini pemerintah desa juga dengar.
Tahu yang akan diusulkan BPD, tahu nggak? Tahu sebagian. Mengapa ke semuanya yo bocor terangnya. Nah, ini penting. Semua silakan Bu bicara, baik itu fisik maupun non fisik. Ya, ibu-ibu ini PKK-nya hebat. Ya, nanti BPD, BPK, Bu, Mbak Yu, ini apa namanya, leadershipnya, stakeholdernya dari PKK, kami siap diundang. Mama PKK, kami siap diundang. Orang pinter, barangkali ada manfaatnya, gitu ya. BPK kan jarang diundang. Kapan pernah undang BPK? Dari dulu sampai sekarang nggak pernah. Dan kalau dananya tipis, ngomong aja BPK tak gawa anggaran dewi. Ini iya. Jadi silakan Bapak Ibu ini mewakili Trumpet Lama, silahkan usul nopo mawon. Kalau butuh tanggapan nanti tak tanggapi. Kalau saya mampu dan saya tanggapi. Kalau tidak, nanti bisa ditunda lain waktu, karena ini sesinya adalah sesi bukan tanggung jawab. Gitu ya Pak Bu. Saya ulangi sekali lagi, saya terima kasih mewakili BPK. Ini luar biasa, bahwa yang hadir ini tak jamin untuk amal oke, karena wis mewakili dari seluruh warganya. Ya, dengan beberapa hari ide diskusi dari warganya ditampung panjenengan yang hadir akan disampaikan oleh pemerintah lewat BPK. Ya, matur nuwun. Ingkang saged kula aturaken namung semonten niku, karena juga mengingat waktu. Tentunya banyak salah yang tak sampaikan. Ada yang menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian. Mumpung ini ketemu, tidak harus ditunda. Saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan saya dan panjenengan sedaya. Cekap semanten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua BPK kami hormati, Pak Farouk, Pak Bidul, kalian Bapak Bidul, Pak Farouk, Pak masyarakat, dan kami hormati. Terus dalam materi saking perjuangan, saking perjuangan, tadi sudah kita wonten Bapak RW, Bapak Ahmad Widodo, Bapak RT, Bapak Arianto, kami Bapak Agama, Bapak Anak Adinari Muda, Bapak Agama di Provinsi Wonten Yono Sarjana. Nah, walaupun bisik-bisik Bapak sangat menarik sekali pembicaraan Ngaji Ngawi ya, dan pun dukung kalian Bapak Kepala BPK Sarjana. Ambil Pak terpilih dengan ulang ini, mungkin bius nih. Bius. Terus yang awal tadi Bapak Karim minta untuk pemasukan PAD dalam kalau bisik-bisik kalian kontrak oleh Sabun terus itu mendukung Bapak, sangat mendukung. Malah nanti dia saya pembangunan Niko mewakili dia Niko saking kaluran pun dari regulasi aturan mungkin satu itu mungkin disosialisasikan buat masyarakat. Contohnya itu Bapak di dalam itu konten usaha-usaha itu berdasarkan aturan itu. Terus bahkan itu kan kemudian sosial loh, kemudian sosial bahkan ini menggunakan waktu wilayah RT itu wilayah RW itu malah mereka sudah terdata. Dalam ini kalau selipun saking kaluran itu buat aturan termasuk aturan usaha di RT di RW untuk kedua untuk kita sadar para profesional pembagiannya, dan nanti kalau sudah dari kaluran mungkin dikur wonten kebutuhan untuk RW meter aja mungkin pun bagi mungkin menurut aturan pun RW masing-masing itu. Terus mungkin termasuk mau sampah itu lo itu bisa apabila boleh itu kami dari kaluran mereka yang kuyung saat itu seperti kantor tunggal Pak, ada terpiambak pengelolaan sampahnya, dan itu bisa menegakkan hukum. Jadi kan ada aturan. Kalau sementara kita tidak bisa menegakkan aturan karena
belum ada dukungan dari Kalurahan. Kalau Kalurahan dan Padukuhan itu sinergi, insya Allah mungkin perda itu bisa diterapkan. Lanjut yang kedua ini PAD usaha bersama termasuk beras dan sebagainya. Nah, ini Bapak, kami juga baru merintis usaha, merintis wisata desa. Itu apa tujuan kami dan bersama dari masyarakat itu supaya ada pemasukan dari warga. Jadi juga nanti mohon dukungan itu dari Kalurahan, dan alhamdulillah dari Kalurahan sepenuhnya mendukung. Kemudian itu harapan kami Bapak, itu nanti Kalurahan juga ikut mengatur kalau ada tadi usul dari Pogo itu sangat setuju, karena kita itu kemarin memberikan Darwis itu sebenarnya sekarang yang jauh bagi Purnomo Bapak. Darwis itu adanya di Kalurahan. Kemudian kalau di Sabana ada 3, Kedungilo, pada Segumpal, Kalian Wakulati itu nanti hanya pengelola wisata. Pengelola wisata Drono, pengelola wisata Kedungilo, pengelola wisata Watu Dedek, pengelola wisata pada Segumpal, mungkin jangan membuat Darwis itu di Kalurahan, karena itu ikut peraturan gubernur nomor 20 tahun 2020. Mau tidak mau kita harus mengikuti ini. Yang terakhir Bapak, untuk kaum milenial, kami juga tidak sepakat sama teman-teman di Rono. Setuju atau tidak setuju, kita mungkin kedatangan dari Sabang sampai Merauke, karena kita punya kode, karena kita punya punya UII. Dan itu nanti kalau kita sudah makmur dari Kalurahan itu mungkin pembinaan sejak dini atau pembinaan lingkungan itu mesti masuk, insya Allah masuk di tingkat kebutuhan RW maupun RT. Dan selama ini karena saya yakin PRD belum mampu, nanti BPK Sabana itu mengingatkan, dan itu yang sekarang sudah tumbuh itu semua lembaga, semua forum itu dipelihara dengan baik. Nah, kalau dipelihara dengan baik, insya Allah nanti pencegahan sejak dini, kenakalan remaja, narkoba, radikalisme, terorisme itu insya Allah akan teratasi. Contohnya kalau milenial itu kedatangan kita tidak bisa kita elakkan, besok ada forum pembauran kebangsaan, sementara baru di tingkat Kapanewon. Itu nanti kalau Sabana langsung membentuk forum pembauran kebangsaan, contohnya salah satu forum itu nanti insya Allah dengan didanai dengan dari PAD yang mau tumbuh ini, kalau disetujui mau tumbuh ini, nanti insya Allah bisa menyangkut di lingkungan kelas RT, RW maupun dari kebutuhan. Itu Bapak, jadi berkata belum atur, kalau ini belum saat belakang kalian betul-betul, insya Allah untuk meningkatkan PAD Kalurahan Sabana Harjo betul-betul terwujud. Ini cuma dari sugih ya, Sabana itu tinggi, tinggi, nopo itu lain. Jadi alat kan saya, jadi merek Sabana pun sugih, jadi merek. Kenapa merek Sabana itu luar biasa? Semua mendapat prestasi dari pemerintah kabupaten, dan itu tidak dipungkiri karena itu terdata dari pemerintah lembaga-lembaga yang ada di Kalurahan Sabana Harjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PKK Ketukuan Mudul Gede, ya Bapak. Di sini saya memang mengusulkan untuk kegiatan PKK, karena kami saat ini atau selama ini untuk pendanaan PKK sama sekali sangat minim, karena tidak ada pemasukan ataupun ada bantuan dari pemerintah Kalurahan, itu tidak imbang dengan pengeluaran kami selama ini. Untuk itu mohon untuk dipikirkan ke depannya
Salah satunya dengan kegiatan posyandu. Karena dusun kami ada 2 posyandu, 2 pos pelayanan untuk baik balita maupun posyandu lansia. Ada 2 kelompok. Karena warga kami itu sangat banyak sekali, terutama untuk yang balita sendiri itu kurang lebih 150 anak lebih nih, 150 balita lebih yang selama ini pendanaannya minim sekali. Untuk itu mohon bantuannya kepada pemerintah Kelurahan Sardonoharjo dengan minimnya pendanaan kami. Mudah-mudahan kedepannya bisa diperhatikan begitu. Untuk posyandu lansia itu kami selama ini tidak ada dana sama sekali yang dari pemerintah Kelurahan Sardonoharjo. Kami swadaya itu untuk masing-masing kader itu iuran Bapak untuk mendanai posyandu tersebut. Karena kalau kami tidak swadaya itu tidak akan berjalan. Karena untuk PMT banyak sekali itu, setiap pengeluaran lebih dari Rp700.000 setiap kali penimbangan. Untuk yang selanjutnya itu kaitannya masih dengan PKK yang selama ini untuk kegiatan PKK vakum. Nah, untuk tahun ke depan kami minta untuk diberikan pelatihan yang nanti bisa mengangkat ekonomi masyarakat kebutuhan kami. Antara lain yaitu boga, khususnya boga karena sekarang banyak sekali yang meminta dari anggota kami. Untuk itu monggo nanti minta bantuan dari pemerintah kelurahan untuk diadakan pelatihan khususnya boga. Mungkin dari saya itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat majikan pemerintah Bapak Tarik, yang terhormat Bapak Ketua BPK Amanat Sardonoharjo, dan Bapak-bapak Ibu yang kami hormati, kami hanya menambahkan Bapak Nati, yaitu masalah PAD. Pertama, hubungan dengan Sardonoharjo itu ada 2 sumber Pamsimas. Monggo dipun kelola dari Sardonoharjo bagaimana bisa berjalan dengan baik, nanti bisa untuk menambah PAD. Selama ini Pamsimas di Perjuangan Perubahan dan Dayaan belum berjalan dengan baik, dan selama ini belum ada iuran juga. Kami juga akan mengolah agak kesulitan. Monggo kami dari pemerintah kelurahan, monggo Bapak dari BPK untuk bisa diusulkan dikelola oleh Sardonoharjo sehingga nanti bisa berjalan dengan baik, nanti bisa untuk menambah PAD. Yang kedua, karena juga PAD juga di Sardonoharjo banyak sekali pengusaha yang membuka usahanya di wilayah Sardonoharjo. Notabene yang membuka usaha itu orang luar Sardonoharjo. Maka dari itu kami mengusulkan sebagai contoh seperti rumah makan ini. Ini mungkin belum pernah memberi bantuan ke Sardono. Nah, bisa juga nanti dibuatkan karcis 1 hari berapa itu, nanti bisa membuat petugas untuk menarik dari pengusaha-pengusaha yang di Sardonoharjo. Tadinya rumah makan ini 1 hari 10.000, udah berapa PAD yang masuk ke Sardono. Itu yang kedua. Yang ketiga, masalah makam kuburan, Bapak. Kemarin pada waktu COVID, kami dari Perjuangan Bumbon dibuat kesulitan
untuk memakam jenazah. Selama ini makam-makam di Sardono sudah penuh. Maka itu kami mohon kepada BPK nanti sampai ke pemerintah membuat regulasi aturan yang tepat bagaimana caranya makam-makam itu bisa longgar kembali, karena selama ini akan membuka makam baru juga sisa. Maka dari itu nanti mohon kepada BPK untuk diusulkan kepada kelurahan membuat aturan yang jelas untuk membuat payung hukum kami di pedusunan untuk merubah makam itu. Yang terakhir, karena era globalisasi yang bebas sekali ini, apakah kami di pedusunan bisa menolak warga pendatang, baik itu kos, baik itu kontrak, baik itu beli, yang datang itu tidak sesuai dengan tradisi budaya di wilayah kami. Kami usulkan kepada BPK nanti buat aturan yang jelas untuk payung hukum kami untuk menolak pendatang yang tidak sesuai dengan tradisi dan budaya di wilayah kami yang sudah berjalan dengan baik. Demikian Bapak, bila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Darwi dulu ya. Begini Pak Darwi, saya sangat setuju terkait pengusaha ini yang perlu digarisbawahi. Insya Allah Bakti Winarto Sarjana Hukum ini sekalipun nggak masuk pondok, tapi dididik orang tua saya untuk berbuat baik sesamanya. Dan kalau membantu, pesan dari bapak ibu saya, jangan sampai diketahui orang lain. Berhubung ini ada pertanyaan akan saya jawab, biar masyarakat tahu. Ini akan tak kembalikan ke punggowo-punggowonya Plumbon. Ini Pak Diko ini tak sentil ini. Ini perlu digarisbawahi dan diketahui Pak Darwi. Saya buka ini 2018 Pak Darwi, dan alhamdulillah belum maju Pak. Tapi atas doa warganya insya Allah maju. Pada saat itu pemerintah kalurahan itu mengadakan gelar budaya. Ini dicatat ini. Aku langsung Pak Darwi. Bakti Winarto itu sudah menyumbang 15 juta. Ya, 15 itu ada catatannya di sana Pak Darwi. Sementara yang mana itu Plumbon itu 150.000. Dia pendatang loh Pak, seorang pribumi loh Pak. Ini perbandingannya luar biasa. Saya yang ngasih maka selalu tak tekankan. Ini punggowo ini harus berani. Saya nggak diminta Pak waktu itu Pak Darwi, saya nggak diminta Pak, karena saya tahu kondisi kelurahan menjelang pada saat pemilihan BPK. Benar nggak Pak Arianto? Ini harus diakui dan harus dicatat ini. Memancing jarinya ini sodako ya, nggak tak sampaikan Bu. Sebabnya apa? Saya terpancing. Begitu Pak Darwi usul, tepuk tangan. Tepuk tangan tadi dikira saya nggak bantu. Kemarin ini materi ini tak sampaikan penjaringan yang kemarin, benar nggak? Ini perlu pemerintah kalurahan menginventarisasi pengusaha-pengusaha Pak Darwi. Saya sudah memberi contoh Pak, saya sudah memberi contoh 15 juta itu banyak nggak? Sementara saya belum dapat untung Pak ini Pak. Pak Karjono Takandani tahu nggak Pak Karjono? Tahu tuh. Tepuk tangan itu atau menghina saya, atau ini apresiasi ya saya nggak bayar, maka saya ngomong saya 15 juta. Sementara tonggomu Pak Darwi, kamu gak bayar kan? Sikap
tak ewangi 150 sing njaluk lho. Sing njaluk ki aku. Cuk. Sing njaluk ki aku, Pak. Aku didampingi Pak Wening. Besok ya Pak Budi. Selang berikutnya kalau nggak salah Pak Wening menyuruh Mas Budi. Kalau nggak salah, entah siapa itu, amplopnya sini mana dia? 150.000. Itu pendatangan Pak. Pendatang nggak Pak Darwi? Dan terkait regulasi, terkait desa, ini yang jangan akan kepikirkan BPK karena saya jadi pejabat. Ini aku rada dia apa-apa, aku rakanggu. Ini bentuk konsekuensi logis saya dipercaya Pak Dukuh, saya jadi BPD, sedikit kelebihan yang diberikan Tuhan pada otak saya ini, sedikit loh Pak, akan saya sumbangsikan kepada pemerintah jika warganya mendukung. Sikil aku ngomong loro, otakku siji. Nek secara medis otak loro ya Pak Dukuh ya, Pak Karjono ya, otak besar dan otak kecil. Sing diwi otak besar otak kecil saya gak ngerti. Aku bukan orang kesehatan. Jadi ini langsung saya bilang Pak Darwi ya, ini dilihat muka saya nih Pak. Saya bilang ini justru menjadi acuan. Ini Pak Dukuh harus ini ya. Saya agak geram ini. Saya sudah memberi contoh yang luar biasa. Sementara punggowo RW RT diem aja, ngomong diserahkan desa tok. Sampean tuh nggawe surat, datangin dulu, jawabannya seperti apa, hasilnya seperti apa, sampaikan ke pemerintah lewat BPK. Oke Pak Darwi. Nah itu sebenarnya saya nggak mau ngomong yang itu, karena itu amal yang dicatat di sana. Apakah saya nggak mikir Bunda, mikir bapak-bapakku. Aku sampai ngomong, percaya nggak? Ini rapat ini saya dapat duit. Saya paksa ke sini, gunakan otoritas saya dengan bahasa saya. Rapatnya di mana? Ironislah otakmu. Nek rapat ini dengan anggaran yang sangat mepet, kok menggunakan rumah makan pendatang itu, otaknya di mana? Sementara saya disinggung terkait kontribusi. Ini harusnya tepuk tangan saya ngomong gini. Nah, ini dibalik-balik, ini jangan dibalik-balik. Akal sehat dipakai. Nah ini Pak Dukuh ini tak serang. Nah, pancingan dari Pak Darwi ini. Diskusi sama saya. Ada catatannya itu tentang saya Pak. Sampai tak kalahkan kepentingan keluarga. Kenapa? Satu, saya bagian dari wilayah Sardonoharjo yang notabene waktu itu membutuhkan dana yang besar, sementara desa kurang dananya Pak Darwi. Oke Pak Darwi. Nah, saya peduli hal semacam itu. Karena aku nggak masjid bareng nggak tak omong, Pak Darwi. Dikira aku wah itu nggak boleh. Tapi kalau ada pancingan ini ya Pak Rois ya. Loh, buat jublo tahu Pak Bukti sombong. Ini penting. Maka ada istilah begini Bunda, tak kenal adalah tak sayang. Kenal aja kulitnya, nggak kenal dalamnya. Gimana mau bisa menilai secara objektif? Nggak bisa. Ngerti ini bukti ini kasar. Ya lah Pak Karjono. Kuasa dua lah. Milih sing halus apa sing pokel halus digawe-gawe iki. Yang pokel. Gancok iki. Apa wis lomo. Mikir ke rakyate. Pemerintah ini butuh sosok pemimpin yang betul-betul tegas. Nah, Pak Darwi, nanti tak kasih tugas Pak Darwi. Sampai nanti tak kasih tugas nanti hasil musyawarah kami nanti. Ya, itu yang kedua mana?
yang dibalik ya. Yang kedua ini sebenarnya bukan tanya jawab, yang nggak bisa saya ini saya. Supaya DPR ya Pak. Supaya DPR Pak Yu. Yang kedua, ini dari Pak Nardi ya, atau masih Pak Darwi? Untuk Pamsimas gini Pak, Pamsimas sebetulnya terkait dengan Pamsimas saya sedikit-sedikit tahu, sedikit-sedikit, nggak banyak. Karena itu wilayahnya kasih pembangunan kalau tidak salah ya, tapi sedikit-sedikit BPD tahu. Kenapa BPD kok sedikit-sedikit tahu? Iya harus tahu. Kalau Pamsimas yang didanai oleh pemerintah yang kurang duitnya sehingga mengoptimalkan swadaya, benar nggak Pak? Benar nggak Pak Dewi? Ya. Benar kan? Nggak salah bahasa saya kan? Dengan dana yang sedikit agar proyek itu, anggap aja proyek itu bisa terrealisasi sehingga mengoptimalkan swadaya masyarakat yang orientasinya untuk kesejahteraan rakyat di bidang air minum. Pertanyaan saya, itu udah habis banyak loh Pak Dorowi. Airnya bagaimana? Layak enggak? Layak enggak? Enggak layak. Nah, ini menjadi temuan. Inilah yang menjadi temuan. Sudah biayanya banyak, mubazir. Bisakah untuk dinormalkan menjadi layak? Teknologi tinggi bisa, tapi kos tinggi lagi. Seharusnya ini apa ini? Seharusnya ini harus didiskusikan sebelum merealisasi itu. Agar apa? Enggak 2 kali kerja. Ini istakkanat Pak Dulu. Istakkanat. Ini nanti bekasnya kan tak ajak bicara kan. Ya, itu apalagi? Di aku udah di Bandung. Yang menarik. Maka ketua BPD ini tak kosong ketua Dewan itu setapah kerja. Bisa dia Pak. Terkait makam 4 malam berturut-turut ini penjaringan Pak. Ini selalu diangkat terkait izin, gitu Pak. Saya BPK sepakat dan Pak Lurah pada malam hari itu hadir. Saya BPK ACC, oke? Tapi Pak, ini juga harus menghormati kearifan lokal. Jangan karena itu peraturan maka harus diskusi, harus apa? Musyawarah. Jangan karena peraturan masyarakatnya tidak kondusif. Oke Pak, kalau kita punya ide, ini yang pertimbangan, yang perlu dipertimbangkan, ini pengalaman Pak, yang perlu dipertimbangkan adalah bukan kepentingan diri sendiri, paham ya Pak? Kepentingan khalayak umum, itu baru the best Pak. Ya, oke, sudah kami akomodir Pak, dari kemarin sudah ada terkait makam. Tapi ini materi ini benar-benar saya akan bicara dengan pemerintah. Ini Pak Tarik ada, nunggu waktu kita diskusi dalam ruangan yang khusus, kita membahas terkait dengan aspirasi itu. Apalagi? Gini Pak, budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu sama. Ini sensitif Pak. Kenapa kok sensitif? Ya kebetulan saya hanya BPD Pak, belum DPR. Saya nggak punya otoritas yang mewakili rakyat untuk saya berdebat di atas sana. Kayak BPD. Jadi terkait pendatang Pak, ini agak sensitif. Kenapa? Bapak Mori agak lupa. Di Sardoarjo ini Pak, ini ada NU, Nahdlatul Ulama, itu Pak, ada Muhammadiyah, ada
gitu. Dan agama yang masuk, Islam aja terbagi-bagi banyak. Maka kalau ini diangkat materi ini, Bapak yang saya hormati, saya tidak berani, Bapak. Ya, ini sensitif, ini konflik horizontal. Ya, ini hanya persuasif, tidak menjadi pembahasan di lembaga. Itu ya Pak ya. Jadi kan pulau mawon kita tak ilmu nih Pak. Orang bayar, tak suku wedan. Nek Jumat ini libur. Itu ya. Yang lain Pak nanti ya. Bunda terakhir. Begini, Pak Nardi ini kan orang PNS. Beliau itu kebetulan ke kedinasan yang menyangkut politik. Kalau nggak salah gitu ya Pak. Bener nggak Pak Nardi? Saya nggak. Ini bicara regulasi lagi. Jadi nanti coba saya makanya bahasa saya ditampung hanya menanggapi. Nanti semua apa yang disampaikan Pak Nardi ini akan kami ini dicatat, ini tulang saya. Nanti akan kami bahas Pak Nardi. Pak Nardi nggak perlu saya tanggapi. Ini level ya. Nanti akan tak bahas dalam rapat antara BPK dengan pemerintah kami. Untuk yang bunda, udah ini. Opik ini udah tahan gue mana tuh. Yang PKK begini Mbak Ram 32. Jadi gini, PKK ini udah lembaga berdiri sendiri ya, yang harus dipahami. Artinya apa? Artinya ada anggaran di situ ya. Sampean ketua Nesopa gak roh, malah gak pernah undang saya, jadi saya gak kenal, sehingga enggak saya. Itu buatlah anggaran sesuai yang kau ceritakan, paham ya? Buatlah anggaran giring-giringnya ini. Lah nanti akan disesuaikan dengan anggaran yang ada yang 32% itu yang akan di pondok-pondok itu. Anda nggak bisa marah, Anda nggak bisa gelo, tahu terima itu, karena itu mesti pondok-pondok. Ini bu wajib, saya agak keras ya. Lu lah bu, nek loro jalan kaya lontak gue apa? Gue posan, kemudian pos pintu, liane ngamuk. Oke. Nah, makanya yang ditekankan adalah PAD. Yuk bareng-bareng. Percayalah aku. Didukung oleh lapisan masyarakat. Ya banyak contoh yang Pak Nardi, Pak Darawi ya Pak. Itu akan gampang ke angel kok. Nek sulit terkait manajemen, datangkan orang ahli manajemen. Bayar sidik ke awal. Nek sulit, saya akan menghadirkan orang manajemen. Terus apa lagi Mas Bapak? Juga ya? Itu ya, itu data rangkum ya, Bu. Jadi sampai lembaga yang sejajar dengan lembaga yang lain, oke? Sehingga ada pos, orang kantor pos loh. Sehingga ada pos, paham ya? Orang tak jelas ya. Begitu kan tanya suamimu tercinta. Kita mungkin ini pos itu kan ada lembaga berdiri sendiri. Tidak beda dengan yang pertemuan malam hari ini, paham ya? Ya. Itu ya Pak Darawi. Itu, makasih. Jauh, saya dari RW Gereja. Nama saya Selamat Widodo, selaku Ketua RW Gereja. Di sini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak pengampu di Kelurahan Benarjo. Sebenarnya yang akan saya tanyakan atau sebuah usulan, bila nanti kurang pas mohon maaf, di
kami juga sangat setuju terkait dengan peningkatan PAD tadi, yang dengan output input bagi kami itu apa, salah satunya tadi dikatakan sebuah untuk pengelolaan sampah, itu saya juga sangat setuju. Bila mana pengelolaan sampah itu akan di cover dari desa, tentunya dari desa juga akan memberikan sebuah inputan kepada kami. Terus untuk seperti kami baru merilis, baru membuat destinasi wisata, kami juga akan mendukung dengan PAD. Seandainya nanti kami sudah bisa berjalan dengan baik, tentunya kami tidak akan lupa. Akan tetapi kami minta sebuah pendampingan, karena tanpa pendampingan dari pemerintah terkait kami tidak akan maju. Itu harapan dari kami, sehingga output inputnya itu kita sinergi antara masyarakat dengan pemerintah. Tentunya kita akan bisa berjalan dengan bersama-sama, dan kita akan mencoba untuk membidik usaha-usaha yang sekiranya nanti akan mendapatkan peningkatan untuk PAD kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak semuanya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pemasukan desa ya, itu terutama masalah perizinan. Banyak pengusaha di Sardoarjo ini yang telah disampaikan oleh Bapak Caleg, kalau perizinan itu banyak perangkat bawah, terutama dukun, itu tidak tahu itu udah izin atau belum. Itu tidak banyak yang tidak tahu. Maka dari itu saya mohon dengan sangat, apabila ada pengusaha atau investor lain dari luar masuk ke Sardoarjo, itu untuk kita yang di bawah itu dikasih tahu, itu baik mau izin atau mau pengeringan. Terus terang bapak-bapak dukuh terutama itu tidak tahu untuk PAD-nya langsung ke kelurahan, sehingga kita nggak tahu gitu. Jadi jangan terus disalahkan, wah kenapa kok nggak ngerti terus diganyang gitu saja ya. Nah itu mohon maaf, karena kalau perizinan itu terus terang dulu banyak yang nggak tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak dikira kalah karo ketua BPK sekarang. Semanten ketua BPK kang hormati sewangutanipun warga Kelurahan Rama Klumprik Kapuso Putri ingkang hormati. Puji syukur wontenipun Gusti Mahaku Pemirah kula panjenengan sami tasih dipun ngapalaken empal manunggal wonten restu pecel tumpan kami ya tasih sami sehat seger-seger sedaya. Kepareng matur wontenipun Bobo Bipikal amargi dados menika acaranipun panjenengan undangan menika penyari menapa ing dados unek-unekipun waktu wonten ing kelurahan Lama Klumprik sinaosa wau ingkang dipun napa niki petelaken menika PAD niku napa to Bapak Ibu, mangke nek sing boten betos malah bingung. PAD menika pendapatan asli desa. Mangke
mangke sing boten ngerti dikira jin nopo, cuma PAD iki opo. Serang sedhingipun estunipun sampun pun bahas kula ngajeng termasuk penyaringan itu sampun kula wingi. Yandu itu memang sangat sensitif. Bapak Dukuh menika boten sami kemampuanipun. Beliau menika wonten hubunganipun kalian milenial. Mangke paling boten 20 tahun ke depan panjenengan sami menika tergantung anak-anak kula sami. Ingin sami menika tasih balita. Maksud menika kula panjenengan sami supe balita menika dah kula panjenengan sami openi kanthi tenanan. Saya ini lagi. Nggih Pak, saya ini. Balita ing sakmenika yo sewu wanci menawi pun ningali dana desa utawi kemampuan desa untuk menandat apa di ngradati ngono ngradati sedaya program iku anti kata. Namun ingkang paling penting menika soal digarap manusa apa? Yo ki bayi saiki iki sing balita saiki iki sing kudu diurusi. Menika bayi sak menika yo sewu saking tingkat kaluran menika ilang saking Rp1.000 setiap minggu. Kula namung garis apa iki ora-ora ingkang sampun pilih wajib lan sanipun menika misaken iki paling boten 3.000 setiap penimbangan per bayi. Niku nang panyuwunan syukur mangke saged langkung. Alhamdulillah mari boten nggih mendekati lah mekaten supados balita-balita ingkang kula panjenengan sami samangke nggih mulai boten kula panjenengan sami nderek menika mangke saged sehat saged ngurusi kula panjenengan sami mekaten intinipun posyandu menawi saged dana kagem balita khusus PMT niku 3.000-an lah buat kata-kata kami salajengipun nyangkut PAD bapak-bapak ketua BPK dan anggotanipun mila saestu kawontenan aluran menika pendanaan sangat minim. Kula sangat mendorong setuju sangat bilih PAD dipun dikatakan menika namung pendapat menika lajeng babakan makam sampun dipun aturaken kata-kata iki ingkang kula aturaken nggih menika hubungane kalih makam Pak mbok bilih mangke saged dipun tempat utawi saged pun laksanaken menawi wonten apa nggih dumugi jinipun saumpami tingkat kelurahan niku damel makam kagem kayak umum saya menika kagem warga Aluran Tartolarjo kalian warga sanesipun mengke dipun kelola amargi desa Sardoarjo kan sampun gadah istana sedaya kang sampun wonten kok pilih menika saged dipun wujudaken makam menika dipun manajemenipun pun atur kanthi sae mbok pilih menika wonten izinipun lagi kurang dipun parengaken kali Bapak Gubernur nggih saged nambah PAD kados kota-kota yang sampun lajeng wonten ingin salajengipun nyuwun sewu saestu mbok bilih menika mangke diwangke beler maneh panjenengan sami Gustipun iki namake iki para dukun niku Pak BPK. Kula sak rombongan bapak buku wanci meh saben wulan niku piknik ragat diri ndak
dikira dukopi tipis. Menika saestinipun mekaten bapak-bapak. Gandeng kawontenan sak menika nembe pandemi. Para buku menika menawi badhe tempar wonten griya menika ora kagem contoh dhateng warga. Lho, kok Pak Buku malah ngumpul karo warga mongko larang ora entuk kumpul. Lah jalan keluaripun medal saking griya. Dados menika mboten piknik, nang pertemuan pindah nggon mekaten. Namung menawi dianggep ini mboten apa-apa. Wong niku ora piyambak. Aturun. Ingkang terakhir makin ndak galon nggih. Gandeng menika pengaringan. Kula niku madhuri warga ingkang miring kidul wit Kileng. Dayaan wonten kalau Nindi wonten kalau Ngasem wonten Karangasem Brono. Nyun sewu. Kula menika asring mireng geneng-genenganipun para warga. Ing menawa nggih Pak. Dalan mriki niki kok dereng mate didandosi iki. Malah dugi titiwan menika sampun kirang langkung 3 dosa taun. Iku dereng mate dandosi, paling nambal. Yang mana? Ler Rendayaan Mengetan Tegal Nindi Karangasem Tegal Ngasem. Menika pun aturaken mangke amargi menika nggih kalebet napa nggih warga kula pangesami sardo-sardo kirang menikmati. Dados monggo kagem pemerataan ler dusun Dayaan Mengetan dumugi Pelang Gak wetan negara semenika pun katosaken amargi saking wanti ndamel utawi ngesaken aspal pisanan dumugi sak menika menika dereng ati wonten apa niki Allah mekaten ing sesatipun dipun tampal ingkang sae mekaten. Bapak mekaten mate ndak kedangon abdi sampun buka dalu wonten lepat nyuwun pangapunten saestu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesanipun marem menika wong ketua BPK nanggapi kula nanggapi tapi sedaya aspirasi sampun dicatat kalian bapak-bapak anggota dari BPK. Ingkang sepeda kula menanggapi kaitanipun kalipun Bapak RB 33 di menika kaitan dengan setuju dengan PAD input ataupun input adalah transparansi. Diharapkan untuk pendampingan dengan kelurahan dalam kapasitas objektivitas. Yang pertama, kami dari mulai tahun 2017 APBDes sudah transparansi. Yang pangapunten pilih menawi saking Pak RW ataupun warga sekitar tidak sempat untuk membaca kaitan dengan plan APBDes. Di situ ada pendapatan asli desa ini sejumlah berapa, PAD-nya berapa, PBH pengembalian bagi hasil pajak itu berapa, alokasi dana desa atau disebut ADD yang dari kabupaten itu jumlahnya berapa, dan dana desa yang bersumber dari pusat itu ada berapa. Secara sisi grafik sudah kami sampaikan di pemaparan transparansi APBDes. Secara sisi persentase lebih validnya lagi dan lebih detail kegunaannya itu adalah yang tertuang dalam APBDes yang dimana Pak Dukuh adalah yang tahu. Setiap kali kami pasti berikan
Apa wae to kegiatane? Sumbernya apa? Dilihat di APBDes. Kegiatan yang menggunakan sumber dana PAD dilihat semuanya itu dari APBDes kalau kita berbicara transparansi. Kegiatan dana desa apa wae, ADD apa wae, di situ ada. Yang di luar dari ekspektasi kelurahan itu biasanya kelurahan melimpahkan kepada BKK kabupaten. Mergo kelurahan wis ra gede, bisa kabupaten, bisa provinsi, juga bisa pusat, DSR kerjasama ataupun dana istimewa yang dimasuk dalam provinsi. Ini kunci lagi. Saya nggak tahu dengan Pak BPK. Nantinya pasti akan ada berkaitan dengan politik. Mulai dari sekarang yang berhubungan dengan anggaran yang kapasitasnya itu pun besar, kok desa ora kuat, jenengan kudu berbaik-baik dengan politik. Karena apa? Dana istimewa digembar-gemborke dari Kapatihan hampir triliunan, tapi tidak bisa diserap. Penyerapan tapi berdasarkan dari pengajuan kelurahan desa. Singgawa sopo, yaitu yang dimaksud kayak seperti biasanya pun adalah pokil, atau coba ya, pokok pikiran dari dewan. Contoh misal, ini contoh misal, tahun 2024 hubungan sepakat junjung Pak Ketua BPK misalkan Pak Bekti. Jadi apa nang provinsi, Pak, jenengan punya hak untuk menyampaikan dana aspirasi dari provinsi, dana istimewa untuk turun langsung ke desa tanpa harus melalui kabupaten, tapi harus berbaik-baik dengan dewan. Jenengan mulai sekarang harus bisa membidik siapa calon dewan yang nantinya bisa mendampingi aspirasi panjenengan ke depan apabila desa atau kelurahan anggarannya tidak memenuhi. Melalui proposal. Betul nggih? Pak Widodo, itu nggih? Widodo? Nggih. Memang kalau untuk transparansi sudah ya. Pendampingan ya. Tampang itu memang saya sering membaca itu baik di kelurahan maupun di Oke. Yang sama itu bahwasanya kami itu butuh pendampingan. Tanpa pendampingan dari desa itu kami tidak mampu. Mau arah mana gitu loh Pak. Tidak. Nanti akan disambung oleh Pak Bekti. Pada dasarnya tak jeplik sekali. Kalau misalkan segala sesuatunya kepingin berdiri dalam kapasitas sendiri, paling tidak non sewu SK harus ada. Yang pertama itu, yang kedua ADART harus bisa ditentukan. Dan nantinya pendampingan itu kita lihat mulai dari ADART dan sebagaimana perjalanannya, terus nanti tanahnya bagaimana. Nah itu nanti akan kita sikapi bersama oleh pemerintah kelurahan. Mungkin sedikit niku nggih Pak Idodo, nanti akan disambung oleh Pak Ketua BPK. Oke, yang kedua Pak Dukuh Edi berkaitan dengan PET dan perizinan. Non sewu Pak Dukuh, yang kaitan dengan di luar dari ekspektasi kelurahan, yaitu adalah kaitan dengan perizinan pengiringan. Ya, walaupun secara regulasi itu adalah kelurahan, tapi yang punya inspektasi adalah instansi terkait dengan pengeringan, BPN dan sebagainya. Memang betul, karena itu sifatnya mungkin individu dan sebagainya. Sawah menjadi pengeringan itu memang kewenangannya ada di BPN. Yang kami maksud dengan perizinan pengusaha atau inspektor tidak. Sekarang saya pengen tanya Pak Dukuh, nek ono pabrik Indomaret, kira-kira kelurahan diweni ngerti sih orang?
Kalurahan, silahkan sampaikan maksud dan tujuan Anda untuk mau berinvestasi di Kalurahan Sardonoharjo kepada wilayah setempat terlebih dahulu. Setuju tidak sosialisasi? Pasti gitu kan? Bukan Kalurahan terlebih dahulu. Jadi Pak Dukuh, saya pasti akan seperti itu. RT, RW, nek wis sepakat, Pak Dukuh sepakat. Tapi ojo mau titik di situ. Harus ada yang dimaksud dengan PAD. Jenengan juga kedak nopo memikirkan kaitan dengan PAD, itu yang menentukan Pak Lurah. Jadi perizinannya orang yang tingkat RT RW Pak Dukuhan, tapi yuk Kalurahan juga dimintai perizinan yang berhubungan dengan PAD. Betul sih, sepakat ya. Kira-kira udah mikir nonton ini sepakat sih. Jadi kami juga semangat Pak, itu loh. Nek wilayah kecil tidak setuju, ya Kalurahan nggak akan menyetujui. Karena aspek itu berdasarkan dari wilayah yang bertempat, berdomisili usahanya. Dan setuju betul? Setuju. Nek misalkan betul setuju, ya Kalurahan nggak berani mengizinkan. Warga nggak setuju kok, nggak ada apa-apa. Gitu kan? Tapi nek jenengan sudah menyetujui, wilayah setempat sudah menyetujui, ya jangan diputuskan di situ. Maksudnya ini pasti ada regulasi yang harus diproses, yaitu kaitan dengan perizinan di tingkat Kalurahan. Kalurahan pasti akan apa? Mengganti BPK, Pak. BPK iki harus nganake kaya ngene iki. Wargane wis setuju. Terus nek pemerintah Kalurahan kira-kira setuju ora? Nek setuju terus diperbarui apa nang Kalurahan? Nanti akan disampaikan kepada pengembang atau investor. Tidak apa-apa, Pak Ibu setuju, pemerintah menyetujui dengan syarat ABCDE sama. Gitu ya. Jadi jangan diambil titik untuk di tingkat padukuhan, tapi diteruskan untuk di tingkat Kalurahan, di mana itu ada sedikit untuk memikirkan nantinya wis itu ben kebijakannya Pak Lurah dan BPK harus musyawarah. Harus ditarik piro? Masyarakatnya sudah setuju sekian, oke. Untuk apa? Untuk PAD sekian Pak, investor sekian. Kalau enggak boleh. Boleh. Ekonomi. Dan itu kebijakan dari Pak Lurah. Gitu deh. Jadi saya belum pernah mendengar nek sing kaitan dengan pengeringan itu memang instansi. Tapi kalau yang berhubungan dengan hal sosialisasi, saya tidak pernah mendahului. Pasti dari tingkat bawah terlebih dahulu. Tapi kami hanya cuma mau minta sedikitnya untuk jangan diambil setelah selesai kesepakatan kuwi aja titik. Tapi koma dilanjutkan ke tingkat Kalurahan. Biar Kalurahan yang berembuk tujuannya kanggo PAD. Ben padha-padha semangat kenceng lan golek PAD. Ngoten nggih. Lah niki sing kagem Pak Dukuh Karjono saking Drono, saking Mubul Gede, ini kok kayaknya banyak sekali yang berkaitan dengan kegiatan nanti yang kaitan dengan penimbangan per Bali 3.000 nanti akan kami sampaikan kepada Pak Bayu di mana yang berotentik pada bidangnya dalam arti hal ini untuk memperjuangkan. Tapi yang perlu kita ketahui, tahun 2020 tahun 2021 anggaran APBDes diserap secara sepihak, yaitu COVID maksudnya. Jadi pergerakan dulu ada, kalau dibilang dulu tahun berapa? Kalau tahun 2020 tahun 2021 kami sampaikan semua anggaran APBDes tertuju pada penanganan COVID. Wis ora entuk apa-apa kegiatan ibaratnya kula BPK sak kanca-kanca Destana dan sebagainya, Satgas dan sebagainya, Pak Dukuh bagaimana caranya iku mengudung upaya supaya apa Kalurahan ben terhindar saka Covid, semua anggaran masuk ke situ semua. Baik dari jaduk, baik dari penanganan, semprot dan sebagainya.
kalau tahun 2022 ini sudah ada aturan kayak seperti ini pula yang Perpres 104 besok dulu saya oke malih. Nantinya ya wes 32% ini mau akhirnya pondok-pondok mana apa-apa mana prioritas dan prioritas yang lebih prioritas lagi. Itu ya Pak Ibu. Dan nantinya mudah-mudahan Pak Presiden yo ngerti orang mikirno masyarakat ning yo mikirno kewenangan desane yang sudah beberapa kali kita lakukan. Memusduk, memusdes, RKPdes, memusden Bangdes, nah itu semua dilalui, tapi anggarannya dijaluk apa kewenangan desane supaya begitu. Makanya mau tidak mau kami juga selektif dengan PAD, termasuk salah satunya adalah tanah kas desa. Kami harus selektif karena bagian dari semuanya tanah kas desa, termasuk Pelungguh, termasuk Pengarem-arem, di situ ada PAD pasti. Paling besar saat ini adalah tanah kelurahan, untuk yang lainnya belum. Mudah-mudahan tahun 2022 PAD-nya akan lebih tinggi lagi. Pamong ini bukan itu, Pamong ini kita untuk Pelungguh, bukan semata-mata untuk Pelungguh, tapi sudah dari aturan Pergub yang kagungan Bapak Nusa Dalem dari Keraton itu ada haknya juga untuk PAD. Tidak semata-mata 100% masuk pejabat Pelungguh dan sebagainya. Pajak Sardono Harjo paling terbelakang, salah satunya adalah PBH tadi, sumber dana. Saya berharap Pak Dukuh, Pak RT, Pak RW, non sewu sangat tolong disampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan wajib pajak. Kalau paling mangertosan, pajak niku mboten non sewu, niku nanti akan semuanya akan dikirim ke BKAD Kabupaten Sleman, dan nantinya pajak tersebut juga akan dikembalikan lagi kepada kelurahan. Jadi wajib pajak setiap manusia yang mendapatkan SPPT wajib pajak itu padha wae karo 60% nyumbang desane kanggo pembangunan Kelurahan Sardono Harjo. Nih, ayo dengan niati muka-muka berkah aku bayar pajak. Mergo apa? 60% misal dikembalikan kepada pajak. Dan tahun ini saya sampaikan, tadi banyak yang menyampaikan banyaknya prestasi Pak Nardi. Karena bilang tadi banyaknya prestasi antusias dan sebagainya, walaupun PAD-nya kecil, tapi ini kalau buka menkersane panjenengan juga tahu. Tahun 2021 Sardono Harjo soal pajak yang paling terendah, belum mencapai 70%, baru sekitar 58 sekian persen. Ini mohon, ini juga apa? Ya kelurahan aja sih, gitu. Karena itu kan sebagiannya ayo tuti ridhoi, ayo tuti berkait dan bayar pajak coba diniati kanggo kebaikan. Oke ya. Jadi mungkin itu aja tanggapan saya. Mungkin dari Pak Ketua BPK ada tanggapan untuk menanggapi, kami persilakan Pak Ketua. Ini Pak itu Pak tadi pemahaman sederhana itu gini Pak kawan, pemahaman sederhana yang dimaksud Pak itu kan beliau masyarakat Sardono, masyarakat Drono itu kan punya rencana membangun wisata desa ya Pak, wisata desa ya Pak Diko ya. Ini gini Pak Widodo, Pak Nardi selaku tokoh, kami lembaga diundang Pak, diundang lembaga unit yang ada di situ mengundang kami. Kau kan ngerti karepmu. Dan yang namanya bikin wisata itu juga harus ada tahapan-tahapan yang harus dilalui
ya tidak gusah-gusuh. Karena apa? Sedikit aja saya tinggal di sana kan udah lama. Bagaimana aksesnya, apakah menggunakan kas desa apa tidak, terus mengganggu lingkungan apa tidak. Ya namanya wisata mesti kaitannya dengan bis, betul Pak. Terus itu dipikir, jangan sampai hal-hal yang sebetulnya krusial justru nggak dipikir. Gua lokasi tadi begitu rame karena di medsoskan, ya bingung sampai lalu parkir bis di, ya kan? Nek wisata yang ada 3, Drono, Dayaan, Candi, parkirin yang kelurahan. Akhirnya PAD ini juga suka parkir, ya ora kok. Nek mana. Tapi di situ jangan salah Pak Arianto. Di situ ada polsek, itu ada apa namanya Kuramel. Nah ini, maka paham ya Pak. Nanti diundang kami lembaga diundang. Terus yang poin yang saya tangkap dari Pak Mas Karjono, saya sepakat sekali dengan keadaan makam setiap dusun itu udah padat. Coba nanti ini untuk bahan kami Pak, itu juga gak gampang. Ini saya akomodir nanti itu bahan, dan ini saya udah tahu orientasinya aja, gak perlu tak jelaskan karena udah malam. Jadi gitu ya Pak Karjono, hanya satu poin yang saya catat terkait yang diusulkan terkait makam. Saya paham karena itu gak adil juga. Terus catatan Pak Edi Pak terkait dengan apa namanya investor. Jadi gini Pak, BPK itu selalu punya legalitas untuk merekomendasi terkait perizinan Pak. Dan saya nggak sekali 2 kali Pak, setiap investor yang saya mintanya gini, contohnya Pak Wawan, Mas Wawan, tolong temukan saya di investornya, benar nggak? Kalau tidak nggak saya tanda tangan, benar nggak Pak Karjono? Itu biar Pak Edi tahu. Cuma Pak Edi aja yang nggak, karena saya belum menjabat. Ya Pak Edi. Setelah aku menjabat, ini biar masyarakat tahu. Setiap investor itu suruh ketemu saya dulu dan tidak saya tanda tangan. Aku mau titip pesan gitu Pak Karjono. Ya Mas kawan, Pak investor yang baik. Sing 150 iya tak ungkap yang investor yang baru sampai aku marah-marah Pak Darul. Anda jangan seperti X ya. Kalau Anda seperti X tidak saya tanda tangan. Orang sama aku itu izin belum. Enggak Pak, saya paham betul. Anda saya permudah karena ini regulasi investor boleh masuk, dengan konsekuensinya adalah saling, kamu kan bisnis, pemerintah desa jangan jadi penonton. Itu udah tak bahas Mas Pak Edi, tenang aja. Itu terima kasih. Pak cukup. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kaitannya dengan pertemuan malam hari ini, kaitannya dengan aspirasi masyarakat kaitan pembangunan di Kelurahan Sartonarjo. Yang pertama, apa yang disampaikan dari 4 hari berturut-turut ini tolong dijadikan jangan perpeduan, tapi untuk satu kelurahan. Jadi setiap usul itu dijadikan usul satu kelurahan, bukan satu pertemuan. Yang pertama. Yang kedua, nanti setelah selesai dirangkum, tolong dari kami selaku dukuh untuk diberi tembusan. Karena apa? Tahun kemarin kami sama sekali tidak tahu apa yang dirangkum dari BPK untuk yang jadi musyawarah dengan kelurahan. Maka dari itu yang untuk tahun sekarang kami mohon untuk diberi
rangkumannya selaku dukuh, biar nanti kalau saya dan teman-teman ditanyai warga masyarakat bisa menjawab apa yang telah dilaksanakan dari BPK. Untuk selanjutnya, untuk masalah APBD penguatan itu perlu sikap ketegasan. Contoh saja dari kami selaku paguyuban Dukuh itu juga punya ketegasan untuk jadi debt collector. Jadi kasih ya ora sithik, dadi mbedina nggo piknik kasih Dukuh ki ya wis ana 115 juta, Pak. Nah, itu karena apa? Kami juga dari teman-teman Dukuh itu sudah sepakat dengan adanya dana yang masuk yang dikasihkan dari kelurahan, dari kecamatan, kita tampung jadi satu untuk kas Dukuh. Nah, maka dari itu nanti dari kelurahan pun bisa sedikit banyak untuk menerapkan hal semacam itu. Misalnya ada tadi dari investor, dari mungkin parkir, dari manapun itu bisa dikelola dari kelurahan, tapi dengan aturan yang ada yang dibuat dari kelurahan. Untuk selanjutnya perlu dari BPK maupun dari pamong kelurahan itu studi banding, Pak, dari kelurahan lain. Karena apa? Saya sering berkomunikasi dengan perangkat-perangkat lain yang notabene dengan Sardono Harjo itu lebih maju dengan Sardono Harjo, tapi dari tingkat kesejahteraan dan lainnya itu kami malah kalah. Nah, ini perlu kita istilahnya untuk belajar dari situ. Mungkin di sini kalau seperti di Condong Kelurahan Condong Catur itu mungkin dari untuk PAD itu bisa mengambil dari beberapa hal, itu kita bisa belajar di sana. Itu nanti mungkin tata cara kita tidak istilahnya 100% nyontoh, tidak ya. Mungkin kita akan punya kebijakan yang bisa diterapkan di Sardono Harjo. Maka dari itu kami mohon untuk perlu kita istilahnya belajar dengan orang lain. Untuk selanjutnya, kita dalam penerapan dengan masyarakat itu perlu istilahnya menyadarkan masyarakat. Contoh saja di Dayaan khususnya dengan TPS 3R, kami di Dayaan warga masyarakat perlu penyadaran tinggi, Pak. Katanya kabeh dan iso mlebu buang sampah di TPS 3R lan iso gelem Dayang. Itu tidak semudah membalikkan telapak tangan apa yang kita bayangkan. Itu perlu penyadaran dari warga masyarakat kita. Nah, dari sini mungkin dari BPK maupun kelurahan perlu adanya istilahnya sosialisasi dengan warga masyarakat. Jadi tolong nanti seperti Pak Bakti tadi itu Pak Dukuh itu kami tidak bisa berjalan, Pak, tanpa ada dukungan seperti itu. Dan itu pun kami hanya istilahnya mengikuti warga masyarakat, hanya memberi himbauan dan mengikuti warga masyarakat apa yang dimau dari warga masyarakat itu sendiri. Untuk selanjutnya perlu di sini kami adanya transparansi dari seluruh warga masyarakat, pamong dan keseluruhan yang ada di Kelurahan Sardono Harjo. Dan juga perlu adanya ketegasan, keterbukaan dan saling istilahnya koordinasi, Pak. Contoh saja seperti sosialisasi di perdukuhan, kalau tidak ada koordinasi dengan desa, itu mungkin dari dusun itu juga akan kelabaan juga. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Contoh saja seperti kemarin kami baru saja melaksanakan, itu biasanya dari si pengembang itu biasanya pengen ini simpel, mengisak karpet diri, terus yang baru kita rampung, neng naisoki ora kelangan apa-apa. Nah ini yang perlu kita saling kerjasama
saling koordinasi di sini. Kaitannya dengan istilahnya nanti ya seperti ada pengembang terus pendatang baru, kos-kosan dan sebagainya. Ini perlu kita saling informasi, perlu saling koordinasi biar nanti dari kami selaku di Perdukuhan dan di kelurahan bisa saling bertukar pikiran untuk tindak lanjutnya. Demikian dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Waktu kita kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Harian. Panggil Mas ya. Apa Pak? Usulan yang pertama bahwa dari hasil 4 hari penjaringan aspirasi untuk dirangkum mengatasnamakan bahwa warga Sardoarjo gitu ya. Tapi tentunya kami akan, karena nantinya akan diverifikasi Pak, yang akan disesuaikan dengan anggaran yang itu kan, mengingat baginya yang berikutnya tentunya notulen itu akan memisah-misah juga, toh nantinya juga akan dibahas semua gitu ya. Yang kedua, tidak hanya tak kasih tembusan Pak, saya sudah dulu sama Pak Dan, nanti tak undang Pak dalam pembahasan aspirasi dengan pemerintah kelurahan, karena Pak Dukuh itu nanti satu usul itu harus hadir, tidak hanya tembusan tapi hadir ya. Jadi insya Allah dapat mendengar Pak Dukuh. Yang ketiga, studi banding. Gini Pak Dukuh, karena juga terikat dengan aturan PPKM atau pandemi ini kan sangat menghantui Pak, sangat menghantui. Saya senang mengelola anggaran. Saya ada buktinya di HP saya bahwa setiap studi banding itu harus ada berita acara. Tidak, mohon maaf tadi jangan ada yang tersinggung, kami belum pernah studi banding Pak. Ada anggaran yang untuk tahun ini, tapi memang karena pandemi kami rela untuk tidak studi banding. Akuar mangkat sehingga tak studi banding tempatnya menolak. Ini agak sulit. Mudah-mudahan doa kita bersama pandemi ini cepat berlalu. Studi niru itu studi untuk meniru itu apa yang disebut apa-apa tak akomodir Pak. Terus yang kesadaran dalam masyarakat ini Pak, yang tak sampaikan tadi begini, dari hasil musyawarah kami bertiga dengan kelurahan, tidaklah mungkin Pak Dukuh BPD dengan jumlah yang 9 ya, BPK dengan staf atau staf dan pamong ini tidak mungkin piring Sardoarjo. Makanya saya nyinggung dari hasil rumusan musyawarah tadi tentunya akan dikonekkan dengan Pak Dukuh. Maksud saya gitu ya Pak ya? Maksud saya gitu. Terus keterbukaan kaitan sosialisasi ya, komunikasi. Saya selalu menekankan bahwa komunikasi ini penting, sangat penting. Yang lebih terpenting adalah lembaga sipil ini kan ada, baik LPMP maupun PKK, Karang Taruna. Komunikasi atau diskusi ini penting. Ini yang ada akan tak sampaikan dengan pemerintah juga. Tanpa komunikasi yang intens seperti yang disampaikan Pak Ketua, maka intensitas komunikasi insya Allah nanti setelah acara ini banyak luar biasa sebagai masukan dengan pemerintah gitu ya. Jadi itu rangkumannya yang bisa saya sampaikan. Mungkin Mas Yanto paham yang dimaksud ya, tapi persatu sudah kami tanggapi karena ini sifatnya bukan pertanyaan. Jadi mengingat tinggal 5 menit Pak,
sudah. Nah ya, sudah, terima kasih. Cek. Sesuatu Pak, masih ada waktu 15 menit. Satu. Pak. Itu Pak siapa ini namanya? Pak Abdul. Yang hormati, saya sambung dulu. Yang pertama, saya pribadi dari warga saya mengapresiasi terutama kepada desa pada kesempatan ini diberikan dari Pak Bedi dengan kesempatan untuk membangun bersama aspirasi melalui aspirasi masyarakat Pak Bedi. Yang kedua, ada beberapa hal yang mungkin sebagai tanpa kemauan Pak Bedi. Kebijakan kita nanti adalah untuk meningkatkan inflasi. Nah, saya bergerak untuk masyarakat nanti ada keseimbangan kapasitas sumber daya masyarakat. Artinya, desa dalamnya kita kelurahan masyarakat sendiri masyarakatnya mandiri bersama. Salah satu contoh tadi Pak Bedi sampaikan tentang olah sampah sampai dengan menjual beras. Ini yang perlu ditambahkan adalah kalau kita ada kapasitas bila dulu. Salah satu contoh saya itu malu di Lombok. Ini kelompokku milik kelompok ini berpakai. Jadi kan salah satu hal yang perlu dibina. Jadi hal ini nanti ketika nanti ada pertimbangan berakhir, kita berharap nanti ada pengajaran untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Misalnya dibina proyek yang potensial dibangun. Salah satu contoh untuk tabungan itu ada 3 calon, bahkan ini sudah 2019 itu sudah dilakukan. Nah ini yang perlu kita nanti perlu diperhatikan dan perhatian kemudian. Intinya yang kedua ini saya harap nanti ada data yang aktif, ada datanya pemberdayaan masyarakat. Yang terakhir berbagi dan beliau berkaitan dengan mengenai aktivitas ini, mengenai bawai atau aktivitas ini. Pak Dulu saya pada itu dan jadi informasi kepada Pak Duku, mungkin juga kalau tidak keberatan biar disampaikan cepat ketika Pak Dewi Pak Dewi dari depan Matur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kakak jago. Ya kita kerjasama yang orientasinya untuk masyarakat bagian. Itu ya saya sudah bisa membangun. Makasih Mas Kerjo, the best. Bapak Ibu sekalian yang hormati, sampun kaki Pak. Kalau sampun pukul 11 kira besok. Oke, begini dalam pas dan keras. Dengan kesanipun Bapak Ibu untuk menjadi yang hormati dan untuk berbahagia itu sampun paripurna, sampun jam doyo Tujuh usulan yang kami sama sampun dipun tabung dumateng menika dipun upayakaken semacam sekretaris menika samangke badhe dipun musawaraken namung kita menyatakan kepada Bapak Ibu sedaya sinaosa menyang usul wonten iki samangke kedah usul wonten usduk musyawarah pertumbuhan tahun 2022 samangke dipun tujukan tahun 2003. Kalau tahun 2002 itu sampun dicok lagi, kalau ya sampun dicok ya untuk anggaran 23 sampai 27. Terus harus lewat padukan lagi karena untuk menyusun RKP rencana kerja pemerintahan itu. Bapak Ibu kalau hormati kita jadi sampun paripurna itu